Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah pendek, tempat di mana kisah nyata, air mata, dan takdir hidup dikisahkan dengan alur yang menyentuh hati. Di sini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi cermin perjalanan hidup yang seringkali tak terduga. Mari kita mulai kisah pendek hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Tak ada yang menyangka seorang TKW asal Indonesia berani menggoda majikan Arabnya. Tapi alasan dibalik tindakannya itu lebih mengejutkan dari yang bisa dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah awal kisah tentang Hilda, seorang TKW asal Jawa Tengah, yang keberangkatannya ke Arab bukan sekadar mencari rezeki, tapi membawa beban yang jauh lebih berat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Hari itu, terminal bandara dipenuhi wajah-wajah sendu. Tapi di antara ratusan penumpang, ada satu sosok perempuan muda dengan mata merah sembab, Hilda. Usianya baru 25 tahun, tapi garis lelah sudah begitu jelas di wajahnya. Ia mengusap sisa air mata sebelum naik ke pesawat, berharap tidak ada yang memperhatikan tangisannya. Namun sesungguhnya, tangisan itu adalah tanda dari sebuah keputusan besar yang ia sembunyikan. Hilda datang dari keluarga sederhana di sebuah desa di Kendal. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya hanya penjual gorengan, dan adiknya, Riko, yang masih 15 tahun, sedang terbaring di rumah sakit dengan kondisi semakin memburuk. Dokter sudah memvonis, operasi harus dilakukan secepat mungkin. Jika tidak, nyawanya tak bisa diselamatkan. Biaya operasi 2 kali lipat dari apapun yang mampu keluarganya bayar. Dan disitulah awal semua ini terjadi. Sebelum berangkat, Hilda sempat memeluk adiknya dengan erat. Mbak Q bakal pulang bawa uang. Rik, tunggu ya. Jangan nyerah. Riko hanya tersenyum lemah, menahan sakit sambil memegangi perutnya. Di perjalanan menuju bandara, ibunya menggenggam tangan Hilda sambil berbisik. Kerja sing tenanan. Le, jangan aneh-aneh di negeri orang. Hilda hanya mengangguk. Ia tidak punya kekuatan untuk berkata jujur bahwa ia sebenarnya sudah memikirkan sesuatu yang nekat, sesuatu yang bahkan ia sendiri takut untuk mengakuinya. Pesawat mendarat di Arab pada malam hari. Udara padang pasir terasa panas dan asing. Agennya menunggu di pintu keluar, kemudian mengantar Hilda menuju rumah majikannya, sebuah rumah besar bergaya Timur Tengah, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Rumah itu terlihat mewah, tapi bagi Hilda, kemewahan bukan apa-apa. Yang ia pikirkan hanyalah waktu. Waktu yang terus berjalan sementara kondisi adiknya semakin kritis. Majikan pria yang akan menjadi tempat ia bekerja bernama Tuan Khalid. Pria berusia sekitar 40 tahun, berwajah tegas, sorot matanya tajam, dan hampir tidak pernah menunjukkan senyum. Auranya membuat Hilda gugup. Saat pertama kali mereka bertemu, Tuan Khalid hanya berkata singkat, "Kerjamu bersih. Hormati peraturan rumah ini." Tidak lebih, tidak kurang. Namun di balik tatapan itu, Hilda melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat celah. Celah yang mungkin bisa menjadi cara tercepat untuk mendapatkan uang yang ia butuhkan. Di kamar kecil yang disiapkan untuknya, Hilda duduk memeluk lutut. Ia memandang fotonya bersama adiknya yang ditempel di dompet lusuhnya. "Maaf, Rick. Mbak Q mungkin bakal ngelakuin sesuatu yang kamu benci. Tapi demi kamu, Mbak Q bakal kuat." Dan disitulah rencana itu mulai muncul. Rencana yang bahkan tidak pernah terpikir oleh perempuan sepolos Hilda sebelumnya. Ia memperhatikan bagaimana Tuan Khalid bergerak, berbicara, bahkan caranya membaca koran di ruang tamu. Ia mulai menyusun strategi yang mungkin bisa membuatnya mendapatkan uang dalam waktu singkat. Sebuah strategi yang membuat Hilda harus menggoda majikannya sendiri, meski harga dirinya tersayat. Bab pertama ditutup dengan pandangan Hilda yang kosong menatap langit malam di balik jendela kamarnya. Tak ada yang tahu bahwa perempuan muda itu sedang bersiap melakukan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Pagi pertama bekerja di rumah itu terasa panjang bagi Hilda. Ia bangun sebelum subuh, membersihkan dapur, menyapu halaman, dan menyiapkan teh untuk keluarga majikan. Semua berjalan seperti biasa, kecuali satu hal, niatnya.
Hari itu adalah hari di mana rencana nekatnya mulai ia jalankan. Hilda paham bahwa menggoda majikan bukan hal yang patut, tidak pantas, bahkan berbahaya. Tapi setiap kali ia teringat wajah pucat adiknya, suara dokter, dan angka biaya operasi yang tak mungkin ia sanggupi, hati Hilda kembali mengeras. Demi adikku, demi keluargaku, aku harus berani. Sekitar pukul 8, Tuan Halid turun dari lantai atas. Ia mengenakan gamis putih rapi. Aroma parfum mahal menguar dari tubuhnya. Sorot matanya tetap sama. Dingin, tenang, dan sulit ditebak. Hilda menyiapkan teh di meja makan. Tapi kali ini ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ketika meletakkan gelas, ia sengaja membungkuk sedikit lebih dalam dari biasanya, membuat posisi tubuhnya tampak lebih mengundang. Ia menahan napas, berharap ada reaksi. Namun Tuan Halid hanya mengangkat alis sedikit, lalu duduk seperti tidak terjadi apa-apa. Tanpa menatap Hilda, ia berkata pelan, "Taruh saja di sini. Kamu boleh pergi." Nada suaranya datar, seakan ia tidak peduli sama sekali. Hilda menelan ludah. Seketika rasa malu menyergap, tapi ia memaksa diri tetap tenang. Ini baru awal, gumamnya. Di siang hari, Hilda mencoba lagi. Saat menyapu ruang tamu, Tuan Halid sedang membaca koran di sofa. Hilda sengaja menyapu sedikit lebih dekat, membuat jarak mereka hanya beberapa langkah. Ia pura-pura menunduk terlalu dalam, hingga rambutnya jatuh ke depan dan lehernya terlihat jelas. 1 detik, 2 detik, Hilda menunggu. Tapi Tuan Halid tidak menoleh sedikit pun. Ia tetap fokus membaca, seakan kehadiran Hilda hanyalah angin lalu. Hilda menghela napas, kesal pada dirinya sendiri. Apa aku gagal? Apa aku tidak menarik? Atau dia benar-benar tidak tertarik? Sore hari, usaha ketiga ia lakukan. Ia membawa segelas jus ke ruang kerja Tuan Halid. Kali ini ia mengetuk pelan, lalu masuk perlahan sambil sengaja mengucapkan salam dengan suara lebih lembut. "Ini jusnya, Tuan." Ia mendekat, berusaha menunjukkan sisi femininnya. Tapi lagi-lagi, respon Tuan Halid membuat hati Hilda menciut. Majikannya itu mendongak sebentar, memandang Hilda dari ujung rambut hingga ujung kaki, tanpa ekspresi. Tidak kagum, tidak terkejut, tidak tergoda. Letakkan di meja. Tutup pintunya saat keluar. Hilda terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah lunglai. Di dapur, ia menunduk sambil memegangi wajahnya. Rencananya tampak gagal. Setiap usaha justru membuatnya semakin malu. Namun yang membuat hati Hilda paling sakit adalah ini. Ia merasa sedang menggadaikan harga dirinya, dan tak ada hasil apa-apa. Saat malam tiba, semua orang sudah tidur. Hilda duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut sambil menatap foto adiknya di dompet. Air matanya jatuh satu persatu. "Maaf, Rick, Mbak Yu nggak ada pilihan lain." Tapi di saat itulah ia menyadari sesuatu. Tuan Halid bukan tipe pria yang mudah digoda. Ia terlalu disiplin, terlalu tertutup, terlalu berjarak. Namun justru itu yang membuat rasa putus asa dalam diri Hilda semakin besar. Jika cara ini gagal, tidak ada lagi jalan baginya. Bab 2 ditutup dengan satu kalimat lirih dari Hilda. "Aku harus cari celah lain, apapun risikonya." Hari berikutnya terasa lebih berat bagi Hilda. Setelah 3 kali mencoba menggoda dan semuanya gagal, ia mulai kehilangan arah. Tapi pikiran tentang adiknya yang terbaring lemah di rumah sakit kembali menusuk hatinya. "Aku tidak bisa berhenti sekarang," bisiknya pada diri sendiri. Pagi itu, Hilda membersihkan ruang keluarga seperti biasa. Ia berusaha bersikap normal, seolah tidak pernah mencoba apapun. Namun dalam diam, ia masih memikirkan cara baru untuk mendekati Tuan Halid. Tanpa sadar, Hilda terlalu tenggelam dalam pikiran sampai ia tidak memperhatikan langkah kaki di belakangnya. Tiba-tiba terdengar suara berat namun tegas. "Hilda!" Hilda tersentak dan menoleh cepat. Tuan Halid berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat. Tatapannya tajam, bukan seperti biasanya. Ada sesuatu di matanya,
Entah itu curiga, kesal, atau kombinasi keduanya. Ya, Tuan. Suara Hilda bergetar. Tuan Khalid maju selangkah. Aku melihat bagaimana kamu bertingkah sejak kemarin. Dek, jantung Hilda hampir berhenti. Ia berusaha tenang, tapi wajahnya langsung memerah. Apa maksud Tuan? Ia mencoba mengalihkan, tapi sorot mata Tuan Khalid seolah menembus semua kebohongan. Kamu terlalu dekat. Kamu membuat gerakan-gerakan aneh. Kamu sengaja. Nada suaranya datar, tapi menusuk. Hilda bingung harus menjawab apa. Jika ia mengelak, pasti makin mencurigakan. Jika ia jujur, ia tidak siap menanggung risikonya. Ia menunduk dalam, berharap Tuan Khalid tidak melihat getaran tubuhnya. Tuan Khalid mendekat sedikit lagi. Hilda, apa kamu punya masalah? Atau ada alasan tertentu kamu bersikap seperti itu? Hilda menggigit bibir. Ada ribuan jawaban di kepalanya, tapi tidak ada yang bisa keluar. Ia ingin bilang tentang adiknya, tentang uang, tentang keputusasaannya. Tapi ia tahu, apabila salah bicara sedikit saja, ia bisa dipulangkan, dan itu berarti adiknya tidak tertolong. Melihat Hilda tak menjawab, Tuan Khalid menarik napas dalam. Jika kamu butuh sesuatu, bilang saja. Jangan bertindak sembrono. Nada itu bukan marah, tapi penuh tanda tanya. Hilda terdiam. Ia tidak mengira bahwa Tuan Khalid memperhatikan sebanyak itu. Selama ini ia menganggap majikannya tidak peduli. Nyatanya, pria itu memperhatikan semua gerak-geriknya, hanya saja tidak menunjukkan reaksi. Dan di momen itu, sesuatu berubah. Tuan Khalid menatap lebih lama. Sorot matanya bukan sekadar dingin, melainkan mencoba membaca isi hati seorang perempuan yang tampak tertekan. Hilda, apakah kamu sedang menghadapi masalah di rumah? Tanyanya perlahan. Hilda hampir saja menangis. Pertanyaan itu seperti memukul dinding yang selama ini ia pertahankan. Tidak, Tuan, jawab Hilda sambil memalingkan wajah. Kebohongan itu terdengar rapuh. Tuan Khalid tahu. Aku melihat air mata di kamarmu semalam, katanya pelan. Pekerjaan di sini tidak berat. Jadi kalau kamu menangis, pasti ada alasannya. Kali ini, Hilda benar-benar goyah. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan tenggorokannya panas. Ia ingin berteriak bahwa ia putus asa. Ia ingin berkata bahwa ia mencoba menggoda bukan karena ingin menodai diri, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Namun ia tetap diam. Ia takut kebenaran justru membuatnya kehilangan pekerjaan. Melihat Hilda semakin gugup, Tuan Khalid menghela napas panjang. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi hentikan tingkah aneh itu. Itu tidak pantas, dan bisa menimbulkan masalah. Hilda mengangguk cepat. Maaf, Tuan, tidak akan terulang. Tuan Khalid berbalik, berjalan pergi. Tapi sebelum ia benar-benar masuk ruang kerjanya, ia berhenti sejenak. Hilda, ucapnya tanpa menoleh. Jika suatu hari kamu siap bercerita, aku akan mendengarkan. Kalimat itu membuat hati Hilda remuk. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis. Ternyata, Tuan Khalid tidak sepenuhnya dingin. Ia hanya menjaga jarak. Dan disinilah titik balik mulai terlihat. Majikan itu mulai curiga bahwa Hilda menyimpan luka yang lebih dalam daripada yang tampak. Malam itu turun perlahan di kota gurun tempat Hilda bekerja. Angin hangat menyapu balkon rumah besar itu. Sementara lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Hilda berdiri di dapur. Duduk diam menatap gelas yang belum ia cuci. Matanya sembab. Pikirannya kacau. Sejak teguran Tuan Khalid pagi itu, hatinya tidak tenang. Ia merasa seperti memegang bom waktu. Setiap detik, rahasia yang ia simpan seperti siap meledak. Hilda tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi ia masih takut. Menjelang malam, saat pekerjaan sudah selesai, Hilda mencoba tidur. Namun matanya tak bisa terpejam. Nafasnya terasa berat. Dalam gelap, wajah adiknya muncul di pikirannya. Pucat, lemah, seolah memanggil. Mbak, cepat pulang.
Hilda menutup wajah dengan bantal, mencoba menahan tangis yang pecah dengan sendirinya. Sekuat tenaga ia menahan suara, tapi ternyata tidak cukup. Di luar pintu kamarnya, langkah kaki terdengar berhenti. Hilda menyadarinya terlambat. Tok, tok, tok. Hilda. Suara Tuan Halit terdengar pelan, berbeda dari biasanya. Kamu menangis lagi. Buka pintunya. Hilda kaget. Ia buru-buru mengusap air mata. Tapi suaranya tetap bergetar saat menjawab. Tidak apa-apa, Tuan. Saya hanya lelah. Buka pintunya, ulang Tuan Halit. Kali ini dengan nada yang lebih tegas namun tetap lembut. Dengan tangan gemetar, Hilda membuka pintu. Ia menunduk. Tidak berani menatap. Tuan Halit melihat wajah Hilda yang merah basah oleh air mata. Ia terdiam beberapa detik. Masuk ke ruang tamu. Kita bicara. Hilda ragu, tapi ia tahu menghindar tak lagi mungkin. Dengan langkah kecil, ia mengikuti Tuan Halit. Di ruang tamu yang tenang, Tuan Halit duduk dan isyarat agar Hilda duduk di seberangnya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan itu sederhana, tapi rasanya menghantam seperti badai. Hilda menunduk, bibirnya bergetar. Aku tidak seharusnya bilang, Tuan. Tapi kamu tidak baik-baik saja, jawab Tuan Halit. Kamu ketakutan, tertekan, dan aku melihat kamu menyiksa dirimu sendiri. Hilda menutup wajahnya, suaranya pecah. Tuan, saya minta maaf. Saya sungguh minta maaf. Maaf untuk apa? Tanya Tuan Halit lembut. Hilda menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri meski tubuhnya gemetar. Dan akhirnya, pengakuan itu keluar. Saya sengaja menggoda Tuan. Suaranya lirih, tapi jelas. Tuan Halit menegang, tapi ia tidak memotong. Hilda melanjutkan dengan air mata deras. Saya tidak berniat jahat, Tuan. Saya terpaksa. Tangisnya pecah, membuat seluruh beban itu keluar tanpa bisa ia tahan lagi. Saya butuh uang, banyak, cepat. Tuan Halit menyipitkan mata, bukan marah, tapi bingung. Untuk apa? Apa kamu berutang? Hilda menggeleng sambil menangis. Adik saya, dia sakit parah, butuh operasi. Biayanya besar. Dan kalau saya tidak kirim uang dalam waktu dekat. Ia terisak keras. Dokter bilang, dia mungkin tidak bertahan. Ruangan itu menjadi sunyi. Hanya isakan Hilda yang terdengar. Tuan Halit perlahan bersandar ke kursi, mencerna semuanya. Tatapannya berubah total, dari dingin menjadi sesuatu yang lebih lembut, lebih manusiawi. Hilda melanjutkan dengan suara yang nyaris patah. Saya tidak tahu harus bagaimana, Tuan. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa. Ia menunduk sangat rendah, seperti menanggung dunia di punggungnya. Saya pikir, kalau saya menyerahkan diri, saya bisa dapat uang cepat, dan menyelamatkan adik saya. Air mata mengalir di pipi Hilda tanpa henti. Maaf, Tuan, saya hina. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Tuan Halit terdiam lama. Sangat lama. Lalu ia berdiri, mendekat, dan melakukan sesuatu yang mengejutkan Hilda. Ia mengulurkan sapu tangan, menaruhnya di tangan Hilda tanpa menyentuh kulitnya. Tanda hormat yang besar untuk seorang perempuan. Dengan suara tenang, ia berkata, Hilda, kamu tidak hina. Kamu hanya putus asa. Hilda semakin menangis keras. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pelukan yang tidak pernah ia dapatkan. Tuan Halit melanjutkan. Dan kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Untukku, atau untuk siapapun. Ketika Hilda menatapnya, mata Tuan Halit terlihat lembut untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Di bab ini, rahasia yang Hilda sembunyikan akhirnya pecah. Dan reaksi Tuan Halit, yang tak disangka-sangka, menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya. Setelah pengakuan besar itu, malam terasa sangat panjang bagi Hilda. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Meski sudah meluapkan segalanya, hatinya tetap gelisah. Ia takut Tuan Halit marah.
Takut ia diusir. Takut pekerjaannya berakhir dan ia tidak bisa menolong adiknya. Namun di balik ketakutan itu, ada sedikit rasa lega. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke negara itu, seseorang mendengarkan jerit hatinya. Keesokan paginya, Hilda bangun dengan mata bengkak. Ia bekerja seperti biasa, berusaha tidak menatap majikannya. Tapi ia tahu, hari itu sesuatu akan berubah. Dan benar saja. Saat jam menunjukkan hampir pukul 9, seorang penjaga rumah mendatangi Hilda. Tuan Khalid memanggilmu ke ruang kerjanya. Hilda terdiam. Keringat dingin muncul di tengkuknya. Ia menarik napas panjang dan berjalan pelan menuju ruang kerja yang selama ini ia hindari. Ketika pintu diketuk, suara Tuan Khalid terdengar dari dalam. Masuk. Hilda masuk dengan kepala tertunduk. Di depan meja kayunya yang besar, Tuan Khalid duduk dengan wajah serius tapi tidak marah. Duduklah, katanya tenang. Hilda menurut. Tangannya dingin. Beberapa detik hening. Lalu Tuan Khalid menggeser sebuah map coklat ke arah Hilda. Aku sudah memikirkan pengakuanmu semalam, ucapnya. Sangat memikirkannya. Hilda menunduk semakin dalam. Maaf, Tuan. Dengar dulu. Potong Tuan Khalid dengan nada lembut namun tegas. Ia membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas. Hilda, berapa biaya operasi adikmu? Pertanyaan itu membuat Hilda tersentak. Ia memandang Tuan Khalid dengan mata yang membesar, seolah tidak percaya. Sudah saya bilang, banyak sekali, Tuan. Saya takut bilang. Tidak apa-apa. Berapa jumlahnya? Ulang Tuan Khalid. Hilda menelan ludah. 45 juta rupiah, Tuan. Tuan Khalid mengangguk ringan, seolah angka itu tidak mengejutkannya sama sekali. Kemudian ia mengambil sebuah slip pembayaran dari map itu. Bukti transfer. Ini, katanya sambil mendorong slip itu sedikit mendekat. Uang itu sudah saya kirimkan pagi ini. Langsung ke rekening rumah sakit. Hilda terdiam. Membeku. Tidak bergerak. Ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanya bisikan pelan. Apa? Saya tidak mengerti. Operasi bisa dilakukan kapan saja, lanjut Tuan Khalid. Dokter adikmu sudah dikontak. Mereka hanya menunggu persetujuan keluarga. Hilda menatap slip itu dengan tangan bergetar keras. 45 juta. Jumlah yang tak pernah sanggup ia kumpulkan seumur hidup. Dibayar begitu saja. Air mata langsung mengalir deras tanpa bisa ia tahan. Tuan, saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak pantas. Kali ini, Tuan Khalid menatapnya dengan mata yang dalam, penuh rasa hormat. Hilda, kamu tidak menjual dirimu. Kamu tidak melakukan dosa apapun di rumah ini. Kamu hanya perempuan yang ingin menyelamatkan adiknya. Hilda menangis semakin keras. Seluruh tubuhnya gemetar karena syok, lega, takut, dan terharu bercampur jadi satu. Ia menggeleng sambil menahan isak. Tapi, kenapa Tuan baik sekali kepada saya? Saya bahkan sudah melakukan hal yang memalukan. Tuan Khalid menghela napas pelan. Karena saya pernah berada di posisimu. Hilda mendongak cepat, terkejut. Ketika saya muda, lanjut Tuan Khalid, adik saya juga sakit parah. Saya tidak punya uang. Saya bekerja siang malam, bahkan sampai hampir kehilangan diri saya sendiri demi menolongnya. Ia menatap Hilda dengan tatapan yang lembut namun berat. Ketika kamu mengatakan hal yang sama semalam, saya melihat masa lalu saya sendiri. Hilda menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tak menyangka bahwa di balik sosok tegas dan dingin itu, ada luka masa lalu yang hampir sama dengannya. Jadi, Hilda. Tuan Khalid mencondongkan tubuh sedikit. Mulai hari ini, bekerjalah dengan tenang. Tidak perlu takut. Tidak perlu menggadaikan harga dirimu. Rumah ini aman untukmu. Kata-kata itu begitu hangat hingga Hilda hampir terjatuh karena emosinya meledak. Dengan suara lirih, ia berbisik. Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan lupa seumur hidup. Dan pada momen itu, hubungan antara Hilda dan Tuan Khalid berubah. Tidak lagi majikan dan pembantu.
melainkan dua manusia yang sama-sama pernah terluka dan saling memahami. Malam itu, rumah keluarga Al-Mansur terasa sunyi. Angin gurun membawa aroma debu dan dingin, sementara lampu-lampu temaram di koridor menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Hilda duduk di pojok kamarnya, masih memikirkan kejadian pagi tadi, saat Madam Adila memergoki kedekatan Hilda dan Tuan Karim. Namun ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Tatapan Karim yang seolah menyimpan sesuatu. Tatapan yang bukan sekadar ketertarikan, tapi juga kegelisahan. Hilda menarik napas panjang. "Kenapa aku harus terlibat sejauh ini?" gumamnya lirih. Tapi sebelum ia sempat merenung lebih jauh, suara ketukan pelan terdengar di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Hilda tersentak. Siapa malam-malam begini? Ia membuka pintu sedikit, dan melihat wajah Karim berdiri di sana, tampak lelah namun tegang. "Hilda, kita perlu bicara," ucapnya pelan. Hilda ragu, tapi ia membuka pintu lebih lebar. "Ada apa, Tuan?" Karim masuk, memastikan pintu tertutup kembali. Suaranya turun hampir seperti bisikan. "Kau harus tahu sesuatu agar kau paham, kenapa istri saya bersikap seperti itu, dan kenapa aku tidak bisa menjauh darimu." Hilda menelan ludah. "Kenapa, Tuan?" Karim menatapnya lama, seolah mencari keberanian. "Aku dan Adila tidak seperti pasangan lainnya." Hilda mengernyit. "Tidak mengerti. Kami sudah menikah 8 tahun, lanjutnya. Tapi selama itu, kami tidak pernah memiliki anak. Dan itu membuat keluarga besar kami menekan Adila habis-habisan." Hilda mulai paham arah pembicaraan itu. "Tapi apa hubungannya denganku, Tuan?" Karim menghela napas berat. "Karena dokter mengatakan, bukan Adila yang bermasalah. Aku yang tidak bisa menghasilkan keturunan." Hilda terdiam. Dunia seolah berhenti sejenak. Karim melanjutkan dengan suara pecah. "Dalam keluarga Arab tertentu, terutama keluarga besar seperti kami, hal seperti ini adalah aib besar. Jika mereka tahu, hidup Adila bisa hancur. Dia bisa diceraikan, dipermalukan, bahkan dibuang oleh keluarganya sendiri." Hilda menatapnya lama. "Jadi kamar terpisah, sikap dingin, itu karena dia menutupi semua ini?" Karim mengangguk. "Adila tidak marah padamu karena aku tertarik padamu. Dia marah karena dia takut rahasianya terbongkar lewatmu." Hilda meremas rok seragamnya. "Lalu, kenapa Anda membiarkan semua ini mendekatiku? Kenapa memelukku, menyentuhku?" Karim menatap Hilda dengan mata yang tak bisa ia baca. "Karena aku lelah membohongi hidupku sendiri." Hilda mundur satu langkah. Jantungnya berdetak keras. "Tuan, ini salah. Saya hanya pembantu. Saya datang untuk bekerja, bukan mencampuri masalah keluarga." "Tapi kau sudah terlibat, Hilda." Suara Karim rendah, namun tegas. "Kau satu-satunya orang yang melihat sisi diriku yang sebenarnya. Dan satu-satunya yang membuatku merasa hidup." Hilda terdiam, tangannya bergetar. Ada perasaan aneh, antara takut, iba, dan sesuatu yang tidak mau ia akui. Karim mendekat selangkah. "Dan ada hal lain yang harus kau tahu." Hilda mengangkat wajah. "Apa lagi, Tuan?" Karim memejamkan mata sejenak, lalu berkata, "Adila mungkin sudah merencanakan sesuatu terhadapmu. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu selamanya." Darah Hilda seketika terasa dingin. "Rencana apa?" Karim menatapnya tajam. "Hilda, kau harus berhati-hati. Dia tidak akan tinggal diam." Hilda terpaku. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, ia merasa benar-benar dalam bahaya. Dan malam itu, ia tak bisa tidur sama sekali. Karena ia tahu satu hal. Apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, rumah keluarga Al-Mansur tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di langit-langit. Hilda bangun dengan perasaan tidak tenang setelah peringatan yang diberikan Karim malam sebelumnya.
Ia baru saja merapikan tempat tidur ketika Adila muncul di ambang pintu kamarnya. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Hilda, ikut saya. Ada yang harus kita bicarakan," ucapnya tanpa intonasi. Hilda hanya bisa menurut. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang duduk yang jarang dipakai. Ruangan itu sepi, luas, dan pintunya ditutup oleh Adila sendiri. Hilda mulai gugup. Adila duduk. Hilda berdiri di depannya. "Hilda," Adila memulai. "Saya ingin tahu, apa alasanmu mendekati Karim?" Pertanyaan itu menusuk jantung Hilda. "Saya tidak bermaksud menggoda Tuan Karim, Madam." Suaranya bergetar. Adila tersenyum tipis. "Jangan berbohong. Aku tahu wanita seperti apa dirimu. Dan aku tahu apa yang kau lakukan." Hilda mengepal tangan. "Madam, saya tidak seperti yang Anda pikir." Adila menatapnya lama, lalu berkata pelan namun dingin. "Kau ingin ditiduri suamiku, bukan? Karena kau pikir itu bisa membuat hidupmu lebih baik." Hilda terperanjat. Bukan karena tuduhannya, tetapi karena suara Adila terdengar bukan marah, melainkan getir. "Madam, itu tidak benar." Adila menunduk. Kemudian, tanpa diduga, matanya berkaca. "Hilda, aku tahu semua ini bukan salahmu, dan bukan salah Karim." Ia menghela napas panjang. "Semua ini salah kami, keluarga kami." Hilda mengernyit. "Salah? Keluarga?" Adila mengangguk pelan. "Keluarga besar kami menekan kami untuk memiliki anak. Mereka mengira aku yang mandul. Mereka mendesakku untuk mencari istri kedua bagi Karim." Hilda terkejut. Istri kedua?" Adila menatap Hilda dalam-dalam. "Ya, mereka ingin aku mencari perempuan lain. Perempuan yang bisa mengandung anak Karim." Hilda merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuh. "Madam, maksud Anda?" Adila mengusap matanya. "Hilda, kau tidak pernah menggoda Karim. Justru aku yang membuat segalanya terlihat seperti itu. Aku membiarkan Karim dekat denganmu. Aku tidak menghentikannya. Aku mengarahkannya." Hilda menempelkan tangan ke dadanya. "Madam, kenapa? Kenapa saya?" Adila menjawab dengan suara yang hampir pecah. "Karena kau pekerja keras. Tidak neko-neko. Dan kau muda. Keluarga kami pasti menganggap kau pilihan tepat." Hilda gemetar. "Madam, apa yang sebenarnya Anda inginkan dari saya?" Adila menutup wajahnya, lalu berkata, "Aku ingin kau mengandung anak Karim." Hilda terdiam membeku. Ruangan itu terasa memutar. Adila melanjutkan, "Jika kau melahirkan anak itu, posisiku aman. Aku tetap istri pertama. Aku tetap dihormati keluarga. Dan kau akan mendapat hidup yang jauh lebih baik. Uang, status, apapun yang kau mau." Hilda melangkah mundur, hampir tidak bisa bernapas. "Madam, saya datang untuk bekerja, bukan untuk menjadi alat." Adila menatapnya dengan mata memohon. "Hilda, tolong. Ini satu-satunya cara agar aku tidak diceraikan." Sunyi panjang. Dan di tengah kesunyian itu, langkah kaki terdengar. Karim muncul di pintu. "Hentikan ini, Adila." Suara Karim berat dan tajam. Adila berdiri, terpaku. "Kau dengar semuanya?" Karim mengangguk. "Dan aku tidak akan membiarkan Hilda dijadikan korban demi aib keluarga." Karim mendekati Hilda, berdiri di sisinya. "Hilda tidak pantas menjadi tumbal dari dosa-dosa kita." Adila menangis. "Lalu apa yang harus kulakukan, Karim? Jika kau meninggalkanku, aku bukan siapa-siapa." Karim memejamkan mata. "Kita akan pergi dari keluarga besar. Kita mulai hidup baru. Tanpa tekanan. Tanpa harus menyakiti orang lain." Adila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti perempuan yang benar-benar ketakutan, bukan majikan yang berkuasa. Hilda menunduk, mencoba mengatur napas.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal ia tahu, ia tidak akan menjadi alat siapapun. Beberapa hari kemudian, Hilda dipulangkan dengan baik. Bahkan Adila sendiri yang meminta maaf dan memberikan kompensasi besar agar Hilda bisa memulai hidup baru di Indonesia. Dan saat pesawat lepas landas meninggalkan tanah Arab, Hilda menatap awan sambil menarik napas lega. Terima kasih, Allah, aku masih diberi jalan pulang. Karena terkadang, bukan godaan atau kesalahan yang membuat seseorang terseret dalam masalah besar, melainkan rahasia yang dijaga terlalu lama.